dengan Tita ya. Tita, judul webinar kita nih hari ini lumayan memprovokasi ya. Karena ya khususnya untuk karyawan nih kan ya, karyawan seringkali hadapi hal yang sama, yaitu di akhir tahun kok take home pay-nya turun ya. Nah, sebelum kita bedah lebih tajam mengenai tipe pajak gross ya, agar kita mampu pahami korelasinya dengan fluktuasi take home pay, selanjutnya kita pahami dulu nih ya. Adakah tipe pajak lain selain tipe pajak gross bagi perusahaan ya? Artinya kan perusahaan pasti yang menentukan apakah pajak gross atau net. Dan jika memang ada pilihan tipe pajak selain gross, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi ya bahwa di Indonesia tuh ada lebih dari satu tipe pajak? Silakan, Tita. Ya, baik Pak Franky. Jadi pada yang tertuang di Per 16 PJ 2016 itu terdapat contoh perhitungan pajak, di mana di contoh perhitungan pajak tersebut terdapat 3 jenis metode perhitungan pajak, yaitu pajak yang dibayar karyawan, perusahaan menanggung pajak karyawan, dan juga karyawan yang mendapatkan tunjangan pajak. Dan karena di dalam contoh perhitungan pajak tersebut diizinkan menerapkan elemen perhitungan selain gross, yaitu perusahaan menanggung pajak karyawan seluruhnya, atau perusahaan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak, maka lahirlah beberapa tipe pajak yang kami sering sebut dengan istilah net, yang kemudian akan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Lalu, apabila perusahaan tidak menanggung pajak karyawan seluruhnya dan juga tidak memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak, maka istilah yang sering kami gunakan adalah perusahaan menggunakan tipe pajak gross, Pak Franky. Tita, jadi sebenarnya ada berapa sih tipe pajak yang dikenal di Indonesia dan masing-masing perbedaan dan kesamaannya tuh apa sih dari tipe pajak tersebut? Ya, jadi menyambung dengan penjelasan saya yang sebelumnya, sebenarnya tidak hanya ada tiga tipe perhitungan pajak, Pak Franky. Jadi pada praktiknya itu terdapat 5 metode perhitungan pajak, yaitu yang pertama ada gross, ada net as gross, ada net grossing up to tax allowance, net grossing up to salary komponen, dan yang terakhir ada no tax. Saya akan menjelaskan dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada gross, yaitu PPh Pasal 21 yang telah dihitungkan akan mengurangi take home pay dari karyawan, sehingga pemberi kerja ataupun perusahaan tidak menanggung atau memberikan tunjangan pajak atas pajak karyawan tersebut. Lalu yang kedua itu ada net as gross, di mana untuk PPh Pasal 21 yang telah dihitungkan itu ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, sehingga untuk PPh Pasal 21 tersebut tidak akan mengurangi dari take home pay karyawan, yang artinya take home pay karyawan akan tetap full. Lalu yang ketiga itu ada net grossing up to tax allowance, di mana untuk pemberi kerja atau perusahaan itu akan memberikan tunjangan pajak, sehingga untuk PPh Pasal 21-nya tidak akan mengurangi dari take home pay karyawan, sama seperti yang net as gross. Lalu yang keempat ada net grossing up to salary komponen, di mana perhitungannya berprinsip sama seperti net grossing up to tax allowance, tetapi untuk tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja itu akan didistribusikan ke masing-masing komponen gaji secara proporsional. Jadi pemberiannya bukan dalam bentuk tunjangan pajak. Lalu yang terakhir itu ada no tax. Untuk no tax sendiri itu merupakan komponen gaji yang bukan objek pajak, Pak Franky. Seperti contohnya, kemarin terdapat program insentif pajak yang diberikan pemerintah dari mulai bulan April 2020. Baik. Terima kasih Tita untuk penjelasannya. Saya mau pindah ke Muti ya, tapi sebelum pindah, izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu ya. Sejak sekarang sudah bisa dituliskan pertanyaan kalau ada ya, silakan dituliskan di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan memudahkan kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk Muti ya. Kalau ngelihat dari penjelasan Tita barusan, ya Muti kan ada 5 berarti ya, tipe pajak yang kita kenal di Indonesia, dan perusahaan itu jadi boleh bebas memilih tipe pajak yang diinginkan. Apakah benar begitu, Muti? Ya, baik. Betul sekali Pak Franky. Jadi Bapak dan Ibu, perusahaan memang bebas ingin memilih suatu penerapan yang ingin diterapkan di perusahaannya.
Namun, perusahaan juga wajib memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan perbedaan, implikasi, serta konsekuensi dari masing-masing tipe pajak. Jadi, perusahaan tidak boleh hanya melihat dari sudut pandang perusahaan, melainkan perusahaan juga harus mengetahui bahwa terdapat stakeholder lainnya yang berpengaruh dalam hal ini, yaitu karyawan dan juga otoritas perpajakan. Di mana dari sudut pandang perusahaan, yaitu apapun tipe pajak yang ingin diterapkan oleh perusahaan wajib sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dalam hal ini adalah Per 16 PJ 2016. Kemudian perusahaan juga wajib bertanggung jawab atas perhitungan PPh pasal 21 tidak hanya terhadap karyawan melainkan juga terhadap otoritas perpajakan. Kemudian yang kedua adalah dari stakeholder karyawan, di mana pajak yang dibayarkan oleh karyawan dalam setahun tidak boleh kurang ataupun lebih sesuai dengan peraturan Per 16 PJ 2016. Sedangkan yang terakhir dari stakeholder otoritas perpajakan, di mana wajib pajak harus taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dimulai dari perhitungan PPh pasal 21 harus sesuai dengan Per 16 PJ 2016, kemudian pelaporan pajak juga harus diinformasikan sesuai dengan yang seharusnya, dan menginformasikan terkait dengan lapor pajak tersebut harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti itu, Pak Franky. Ya, Muti. Nah, jadi penghasilan yang sama nih, tapi tipe pajaknya beda, akan menghasilkan take home pay yang berbeda gitu ya. Nah, kalau demikian, jadi setiap offering letter ketika rekrutmen selayaknya mencantumkan nggak hanya nilai penghasilannya, tapi juga tipe pajaknya ya, betul ya gitu ya, Mut? Iya, iya betul sekali Pak Franky. Jadi ini yang menarik. Memang ketika seorang ingin mengajukan, ingin melamar pada suatu perusahaan. Kemudian karyawan tersebut diinformasikan oleh perusahaan bahwa akan menerima gaji. Contohnya gaji 15 juta net ataupun 15 juta gross. Kebanyakan jawaban yang diberikan adalah oke-oke saja atau iya baik saya terima. Seperti itu. Padahal jika kita pikirkan lebih dalam, atas nominal upah yang ditawarkan oleh perusahaan, kita dapat menerima nominal take home pay yang jelas berbeda. Jadi Bapak dan Ibu berharap dengan adanya webinar kali ini, baik dari sisi karyawan maupun perusahaan, bisa lebih mengetahui secara mendalam dari masing-masing tipe pajak, serta karyawan dan juga perusahaan juga lebih well informed terhadap offering letter yang diajukan. Seperti itu. Dan juga dari sisi perusahaan pun wajib untuk menginformasikan kepada karyawan upah serta tipe pajak yang akan diberikan kepada karyawan. Sedangkan dari sisi karyawan pun kita juga harus membaca secara mendalam terkait dengan offering letter yang diberikan kepada karyawan seperti itu. Agar tujuannya adalah supaya karyawan mengetahui apa perbedaan serta jenis pajak yang diterima oleh karyawan, baik itu net ataupun gross. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Muti. Jadi Bapak dan Ibu nih, setelah dengar ini, jadi besok kalau ada yang pas lagi ngelamar lagi, nah dilihat ditanya juga ya, ini net atau gross nih ya. Kalau gross, nah tanya dulu nih berarti take home pay-nya berapa gitu ya. Harus jelas semuanya, offering letter-nya harus transparan ya, harus kelihatan sampai dengan take home pay-nya berapa. Oke, saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya dengan Nindi ya. Jadi, Nin, intinya perusahaan punya kepentingan yang eksplisit ya untuk menyampaikan kepada karyawan, nggak hanya penghasilan tapi juga tipe pajaknya. Nah, sebaliknya juga karyawan gitu dong ya, harus tahu nih penghasilannya berapa jelas dan tipenya apa gitu kan. Bahkan yang perlu buat karyawan adalah bukan penghasilannya tapi juga take home pay-nya dong ya, berapa nanti terima. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dari sudut pandang karyawan kan jelas terlihat kalau dari slide ini, kalau gaji 15 juta, take home pay-nya 13-an juta. Nah, sedangkan kalau 3 tipe net yang lain,
karyawan dengan penghasilan yang sama 15 juta, take home pay-nya juga sama 15 juta. Nah, artinya dari sudut pandang karyawan, 3 tipe pajak net tersebut menghasilkan take home pay yang sama sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apa relevansinya ya? Tipe pajak net tersebut harus dibedakan lagi menjadi 3 tipe pajak yang berbeda nih, Nindi. Ya, Frankie, menarik ya, Frankie. Sebenarnya intinya sama gitu ya. Suatu tipe pajak yang intinya adalah berapa penghasilan yang diterima, segitulah take home pay yang akan dibawa pulang karyawan. Namun ternyata ya di praktiknya di market, penafsiran atau pengaplikasian dari tipe pajak net itu beragam. Pastinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Sebenarnya, Ibu dan Bapak, 3 tipe net ini muncul merespons dari peraturan pajak, di mana di peraturan pajak, perusahaan itu diperbolehkan memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya. Karena diperbolehkan tersebut, maka muncullah beberapa tipe pajak net. Yang pertama adalah tipe pajak net as gross. Net as gross, pajak yang muncul itu tidak diberikan tunjangan oleh perusahaan, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Sehingga jika dilihat di slide Bapak dan Ibu, untuk net as gross, tunjangan pajaknya itu tidak terisi. Yang terisi adalah company tax. Jadi memang pajak yang muncul itu akan dibebankan ke perusahaan sebagai pajak perusahaan. Berikutnya adalah net grossing up to tax allowance. Pajak yang muncul diberikan tunjangan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak, yang nilainya tunjangan pajak ini akan sama dengan income tax yang muncul. Dari tipe pajak ini, dari tipe pajak net grossing up to tax allowance, muncul lagi kebutuhan di market bahwa jika tunjangan pajak itu hanya di-pool di satu komponen yaitu tax allowance, lantas bagaimana jika ada kepentingan dari perusahaan maupun karyawan untuk mengetahui sebenarnya tunjangan pajak dari masing-masing salary komponen itu berapa. Nah, merespons kebutuhan itu, maka muncullah tipe pajak berikutnya, yaitu tipe pajak net grossing up to salary component. Pada dasarnya, Bapak dan Ibu, tipe pajak net ini sama dengan tipe pajak net grossing up to tax allowance. Yang berbeda hanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan tidak dimasukkan ke dalam tunjangan pajak, tidak dikategorikan sebagai tax allowance, melainkan tunjangan pajak ini didistribusikan secara proporsional ke masing-masing salary komponen yang diterima karyawan yang bersifat net. Relevansinya, Bapak dan Ibu, ketika melaporkan pajak badan, untuk nilai tunjangan pajak yang muncul untuk tax type net grossing up to tax allowance dan net grossing up to salary component dapat dibebankan sebagai biaya gaji karena diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan dan dihitungkan PPh pasal 21-nya. Namun ketika net tidak bisa dikategorikan sebagai biaya gaji karena pajak yang muncul ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan menjadi pajak perusahaan. Baik, Nindi. Terima kasih penjelasannya cukup lengkap ya. Jadi apa sih bedanya ketiga net tersebut ya? Ternyata ini lebih kalau dilihat dari sisi perusahaan sebenarnya. Cuma nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, baik. Saya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan kembali, mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan jika sudah ada pertanyaan apapun mengenai topik webinar kita pada hari ini ataupun pertanyaan lain ya mengenai GASI. Silakan Bapak Ibu sudah bisa tuliskan di dalam chat room. Ya, semakin banyak pertanyaan tentunya akan membuat kami lebih mudah memahami kebutuhan informasi dari Bapak dan Ibu. Oke, saya akan lanjut pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan untuk Muti ya. Muti dari sudut pandang karyawan. Rasanya ada satu lagi pertanyaan nih sebelum kita melihat dari sudut pandang perusahaannya. Dengan memahami konsep yang baru saja yang dijelaskan, kita boleh aja ya berandai-andai ya, andai-andai seorang karyawan diberikan pilihan dari perusahaannya untuk memilih penghasilannya mau gross 15 juta, seperti kita lihat di layar ya, take home pay-nya sekitar 13 jutaan, atau pilih tipe pajak net, penghasilannya 13 juta, take home pay-nya juga sama, yaitu 13 juta. Nah, kalau dihadapi dengan pertanyaan seperti itu, Muti, selayaknya karyawan pilih yang mana ya? Oke, baik Pak Franky. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, kita rujuk kembali terkait dengan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terkait dengan definisi tipe pajak net adalah PPh pasal 21
ditanggung oleh karyawan, namun perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar nominal pajak karyawan. Sedangkan ketika tipe pajak gross adalah PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan, di mana nominal dari pajak tersebut akan mengurangi nominal take home pay yang akan dibawa pulang oleh karyawan. Jadi apabila pertanyaannya di sini ketika perusahaan memberikan pilihan kepada karyawan untuk memilih dari 15 juta gross atau 13 juta net, maka selayaknya manakah yang dapat karyawan pilih setelah karyawan mengetahui bahwa nominal take home pay yang akan dibawa pulang oleh karyawan sama, yaitu sebesar 13 juta. Baik. Jawaban yang dapat saya berikan adalah sebenarnya karyawan bebas memilih ingin mengambil upah sesuai dengan kebutuhan dari karyawan itu sendiri. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya seperti ini, ketika seorang karyawan ingin mengajukan pinjaman ke bank, di mana salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah dengan memberikan slip gaji kepada bank. Maka otomatis yang menguntungkan bagi karyawan adalah dengan memberikan slip gaji dengan nominal 15 juta gross. Namun Bapak dan Ibu, sebelum kita memilih 15 juta gross dibandingkan 13 juta net, kita harus mengetahui aspek-aspek lainnya yang terpengaruh apabila kita memilih 15 juta gross dibandingkan 13 juta net. Yang pertama adalah dari nominal saldo BPJS. Di mana untuk perhitungan BPJS, dasar perhitungannya adalah upah. Sehingga ketika upah yang diterima karyawan semakin besar, maka otomatis nominal potongan BPJS, contohnya dalam hal ini adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun akan otomatis lebih besar dibandingkan ketika karyawan memilih 13 juta net. Kemudian yang kedua adalah ketika karyawan memilih tipe upah yaitu 15 juta gross, maka otomatis karyawan akan lebih sensitif terhadap hasil perhitungan PPh pasal 21. Karena apa? Karena secara otomatis pajak yang diterima oleh karyawan akan dibayarkan oleh karyawan sehingga berpengaruh terhadap take home pay yang akan dibawa pulang oleh karyawan. Jadi karyawan akan lebih ingin mengetahui bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian yang terakhir adalah benefit langsung. Dalam hal ini ketika terjadi perubahan regulasi atau perubahan tax status. Di mana ketika karyawan menerima 15 juta gross, kemudian karyawan tersebut mengalami perubahan tax status, maka apabila terdapat pengembalian ataupun kekurangan pajak akan otomatis berimplikasi terhadap take home pay dari karyawan itu sendiri, take home pay dari yang akan dibawa pulang oleh karyawan. Sedangkan sebaliknya, ketika karyawan memilih 13 juta net, maka ketika ada perubahan regulasi ataupun perubahan tax status, maka tidak akan berpengaruh terhadap take home pay dari karyawan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Muti. Terima kasih penjelasannya ini untuk membuka nanti ya pembahasan kita di pertanyaan selanjutnya. Baik, sekarang saya mau bertanya dengan Tita. Tita, kita tadi sudah lihat dari sudut pandang karyawan dan tentunya penting juga dong ya kita lihat dari sudut pandang perusahaan mengenai tipe pajak ini. Nah, bagi karyawan kan mestinya kita bisa sederhanakan bahwa pilihannya adalah hanya antara mau gross atau net. Gitu ya. Nah, tapi kalau dari sudut perusahaan, sepertinya nggak bisa disimplifikasi dengan mau gross atau net saja, tapi mau gross atau ada 3 tipe pajak net nih, gitu ya. Nah, sebelum kita bandingkan antara gross dengan net dari sudut pandang perusahaan, selanjutnya kita pahami dulu ya, bedanya apa sih masing-masing antara yang net ketiga tersebut, gitu kan. Lalu nanti dari situ baru kita bisa pahami, oke berarti bedanya ini, nah baru bagian nanti kita bandingkan ini dengan yang gross. Boleh Tita bantu berikan penjelasan apa sih bedanya 3 tipe net tadi? Ya, baik Pak Franky.
Pada slide kita bisa melihat bahwa untuk ketiga tipe pajak net tersebut, income value dan take home pay yang diterima itu sama 15 juta. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu untuk di tax type yang pertama, di net as gross, itu pajak yang muncul atas komponen yang diterima karyawan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga pada slide kita bisa lihat bahwa tipe pajak net as gross terdapat total income tax artikel 21 sebesar 1.083.000 sekian. Dan memunculkan company tax dengan nominal yang sama, yang berarti atas PPh pasal 21 karyawan tersebut tidak mempengaruhi ketunjangan pajak yang diberikan, karena atas PPh 21 tersebut akan langsung ditanggung oleh perusahaan. Lalu untuk tipe net yang kedua, net grossing up to tax allowance, pajak yang muncul atas komponen yang diterima karyawan ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Sehingga pada pelaporan 1721A1 ketika ibu atau bapak lapor pajak pribadi bisa dilihat pada bagian A2 yaitu di bagian tunjangan pajak. Apabila di bagian A2 ibu dan bapak terisi, maka ada komponen yang bapak ibu terima yang pajaknya ditunjang oleh perusahaan. Jadi pajaknya tetap ibu dan bapak yang bayar, tetapi perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar nilai penghasilan atas komponen yang net. Jika kita melihat pada slide, di kolom net grossing up to tax allowance, terdapat kolom tax of tax allowance. Kenapa? Karena tax allowance itu sendiri adalah taxable income. Jadi akan muncul pajak dari tax allowance tersebut. Pajak dari tax allowance adalah sebesar 19.176. Sehingga untuk total tunjangan pajak yang diberikan perusahaan itu diambil dari total income tax artikel 21 dengan tax of tax allowance, sehingga total tunjangan pajak yang diberikan perusahaan adalah sebesar 1.274.510. Nah, yang terakhir, itu net grossing up to salary component. Sebenarnya pada prinsipnya untuk tipe pajak ini tidak jauh berbeda dengan tipe pajak net grossing up to tax allowance, di mana pajak yang muncul atas komponen yang diterima karyawan itu juga ditunjang oleh perusahaan, namun bukan dalam bentuk tunjangan pajak. Namun tunjangan tersebut dibagi-bagi secara proporsional sesuai dengan penghasilannya. Apabila kita mengambil contoh di slide, terdapat income value 15 juta, kita bisa mengambil contoh dengan membagi dua salary komponen yang masing-masing gaji 10 juta dan transport 5 juta. Maka atas dua salary komponen tersebut akan bertambah sesuai dengan proporsi tunjangan pajak yang diberikan. Di mana kita telah ketahui bahwa tax allowance yang diterima adalah sebesar 1.274.510. Maka kita bisa membagi secara proporsional, yaitu dengan cara, yang pertama untuk salary komponen gaji, kita cari dengan cara tunjangan pajak dibagi 15 juta, dikalikan dengan 10 juta sesuai dengan nominal gaji, sehingga mendapatkan 849.000 sekian. Lalu untuk salary komponen transport, kita bisa cari dengan cara tunjangan pajak dibagi dengan 15 juta, dikali dengan 5 juta, sesuai dengan nominal transport, maka akan menghasilkan nominal 424.000 sekian. Lalu apabila kita menjumlahkan atas kedua salary komponen tersebut, maka totalnya akan sama seperti total income tax artikel 21, yaitu 1.274.510, di mana atas tunjangan ini diberikan di, kita bisa lihat di kolom grossing up, yaitu dengan jumlah yang sama sebesar 1.274.510. Seperti itu Pak Franky. Ya, Tita, makasih penjelasannya nih. Pakar banget nih Tita ya. Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan, izinkan menyampaikan ini kita belum dalam proses voting ya. Itu kayaknya ada yang voting nomor 3 dan 4 dicoret itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, ini sepertinya ada yang nggak sengaja mencoret ya. Kita bukan lagi dalam voting ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang tadi nggak sengaja mencoret, takutnya nanti ada kesalahpahaman dari para partisipan, yaitu anotasinya sepertinya tadi kepencet. Jadi ini slide ini ya nggak tanpa ada anotasi sebenarnya. Jadi kita lagi ngejelasin mengenai tax type 4 tax type, yaitu gross versus yang net. Kalau ada Bapak Ibu yang tadi mengetahui ini anotasinya, mohon berkenan boleh di-clear ya untuk anotasinya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini untuk Nindi. Nindi, jadi kan kalau dari penjelasan yang barusan, kita sudah dengar ya bagaimana bedanya gross dan net, gitu ya. Nah, perusahaan bisa aja punya pertanyaan seperti ini nih.
Jadi tipe pajak yang terbaik itu gross atau net ya. Bisa saja perusahaan jadi bertanya, "Pak, ini mendingan saya aplikasikan gross atau net nih, Pak? Mana yang terbaik sih sebenarnya?" Nah, pertanyaan itu valid atau enggak sih, Nindi? Oke, Frankie, terima kasih. Kalau ditanya valid atau enggak, atau ditanya mana yang paling baik, itu pasti kita harus rujuk dulu, Frankie. Kita harus punya rujukan. Kita harus melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang perusahaan. Yang pertama, dari sudut pandang perusahaan adalah di beban perusahaan. Pastinya ketika net, ada beban tambahan di perusahaan, karena perusahaan memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya, sedangkan di gross tidak ada tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, mengenai perubahan peraturan. Misal, terjadi perubahan PTKP, perubahan tax status, maka ketika net untuk kelebihan pajak akan menjadi keuntungan perusahaan. Namun ketika terjadi kekurangan pajak, pastinya itu akan menjadi tanggungan perusahaan. Begitupun dengan gross. Ketika ada kelebihan pajak di gross, maka itu menjadi keuntungan karyawan. Sedangkan ketika ada kekurangan pajak di gross, itu akan menjadi tanggungan karyawan. Contohnya, Ibu dan Bapak, ketika ada perubahan tax status. Tahun lalu tax statusnya TK0, tahun ini berubah menjadi K0. Di sisi karyawan, ketika karyawan itu mengaplikasikan tax type net di perusahaannya, karyawan tidak mengalami perubahan, tidak ada tuh terasa perubahan yang terjadi, karena memang pajak yang muncul atas apapun pendapatan yang karyawan yang bersangkutan itu ditunjang oleh perusahaan. Namun dari sisi perusahaan, ketika perusahaan itu mengaplikasikan tipe net, maka muncul keuntungan bagi perusahaan, karena semakin banyak tanggungan yang dibawa oleh karyawan, PTKP-nya akan semakin besar. Dengan semakin besar PTKP, PKP-nya akan semakin kecil. Dengan PKP kecil, jumlah pajaknya juga akan semakin kecil. Nah, pengaruhnya di perusahaan adalah ketika pajak yang muncul kecil, pastinya tunjangan pajak yang diberikan oleh karyawan juga kecil. Berikutnya dari sisi budgeting beban gaji yang dikeluarkan perusahaan. Jika net, maka akan lebih relatif kompleks dibanding dengan gross, karena perusahaan harus menghitungkan tunjangan pajak yang akan diberikan ke karyawannya masing-masing. Dan yang kita ketahui pasti tunjangan pajak itu bervariasi tergantung dari income yang didapat karyawan di bulan berjalan. Sedangkan ketika gross tidak terlalu kompleks karena perusahaan tidak memberikan tunjangan pajak, dan jadi pajak yang muncul itu adalah pajak yang akan dibayarkan oleh karyawan. Dan yang terakhir dari sisi company terkait dengan perhitungan pajak. Jika net, perhitungan pajaknya akan lebih rumit karena yang tadi kita harus perhitungkan kembali tuh tunjangan pajaknya berapa. Dan juga di tipe net ini ada 3 macam, ada net as gross, net grossing out to salary component, dan net grossing out to salary component, dan kita bisa milih tiga-tiganya mau pilih yang mana. Itu juga menjadi kerumitan bagi perusahaan. Sedangkan ketika gross, ya udah seperti yang tadi, pajaknya berapa, itulah pajak yang harus memang dibayar oleh karyawan. Itu dari sisi company, Bapak dan Ibu. Sekarang kita beralih ke sisi employee. Dari sudut pandang employee, yang pertama, pasti take home pay. Ketika take home pay, ketika di net, take home pay-nya akan fix sesuai dengan income value yang ditawarkan atau yang diberikan oleh perusahaan. Basic salary 15 juta, take home pay-nya pasti akan sama 15 juta. Tapi ketika gross, take home pay-nya tidak akan sama dengan income value yang didapat karena akan ada pajak yang harus dibayarkan karyawan yang mengurangi take home pay karyawan. Yang kedua, mengenai fluktuasi take home pay. Ketika net, nominal take home pay-nya akan konstan, akan stabil. Namun ketika gross akan muncul tuh fluktuasi bulan per bulan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima karyawan. Yang ketiga, di sisi HR relation, net pasti lebih net less demanding, sedangkan gross more demanding. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika net, karyawan akan cenderung tidak banyak pertanyaan, karena yang tadi income value-nya berapa, segitulah take home pay yang akan dibawa pulang oleh karyawan. Tapi ketika gross, itu akan lebih demanding, pastinya ketika payday. Pasti ada banyak pertanyaan tuh dari karyawan kepada perusahaan, khususnya ke HR. Kenapa sih pajak saya bulan ini segini? Kenapa ya pajak saya kok lebih tinggi dibanding bulan lalu? Kenapa ya take home pay saya kok segini? Jadi Bapak dan Ibu, dari sisi employee ketika di-relate ke HR relation, pasti memang gross yang lebih demanding. Dan yang terakhir dari sisi employee yaitu tentang perhitungan pajak.
Lebih rumit memang perhitungan pajak jika tipe pajak yang diaplikasikan net, karena yang tadi ada iterasi pajak, iterasi pajak ketika berhitung tunjangan pajak. Namun ketika gross, karena tidak ada tunjangan pajak, tidak ada iterasi pajak yang dilakukan, maka perhitungan gross cenderung lebih simpel. Jadi Frankie, balik lagi ke pertanyaan Frankie di awal ya Frankie, validkah pertanyaan itu, manakah yang terbaik, gross atau net? Pastinya sulit Frankie jika tutup mata menjawab seperti itu, karena pastinya jawaban itu sangat berpengaruh dengan sudut pandang mana kita melihatnya. Baik, Nindi. Oke, itu pertanyaan yang nanti parkir. Mungkin nanti ada pertanyaan dari partisipan lagi nih mengenai mana pajak yang terbaik ya, net versus dengan gross. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, izinkan saya kembali ingatkan pada Bapak Ibu yang mungkin baru join dengan kami untuk bisa tuliskan pertanyaan sejak sekarang jika ada, dan semakin banyak pertanyaan tentunya membuat kami semakin mudah untuk memahami kebutuhan informasi dari Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, izinkan kami tetap melayani pertanyaan Bapak dan Ibu di sesi one-on-one setelah webinar kita pada siang hari ini ya. Oke, saya lanjut masih dengan Nindi. Nin, tadi dari pertanyaan yang dari jawaban yang baru Nindi jelaskan tadi ya, kita juga sudah ketahui bahwa sebenarnya ada faktor minus nih dari tipe pajak yang gross, yaitu adanya kerentanan terhadap fluktuasi take home pay karyawan terutama di akhir tahun. Nah, gimana sih Nin penjelasannya kenapa ya? Kenapa bisa menjadi berpotensi fluktuasi, dan bagaimana sih tipe pajak ini itu berkaitan dengan kalkulasi take home pay di akhir tahun, take home pay karyawan di akhir tahun ya. Gimana sih ini penjelasannya? Oke, ya. Sebelum lanjut ya ke dalam pembahasan kenapa gross itu rentan terhadap fluktuasi, di slide, boleh ke slide berikutnya Riza. Di slide saya sudah siapkan perhitungan, contoh perhitungan gross Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya memang siapkan perhitungan sangat simpel. Karyawan hanya punya single income yaitu basic salary. Harapannya memang agar terasa apa sih yang menyebabkan gross ini rentan terhadap fluktuasi. Jadi yang pertama pasti kita harus tahu dulu gross pajak yang muncul di gross memang menjadi beban karyawan. Jadi memang tidak ada tax allowance yang diberikan oleh perusahaan. Di sini single income basic salary 15 juta, lalu kita kurangi dengan pengurang. Kami ambil biaya jabatan aja pengurangnya. Biaya jabatan itu adalah 5% dari income. Dengan validasi maksimal itu 500.000 setiap bulannya, dan dalam setahun itu 6 juta. Karena 5% dikali 15 juta itu adalah melebihi 500.000, maka biaya jabatan yang kita ambil adalah yang maksimal, yaitu 500.000. Lalu kita cari monthly net income-nya 15 juta dikurang dengan pengurang-pengurangnya, lalu muncullah monthly net income. Sebagaimana sesuai yang peraturan di Per 16 PJ 2016, ketika kita berhitung pajak, itu kita harus berhitung sesuai proyeksi pendapatan dalam 1 tahun. Jadi bukan actual pendapatan di bulan berjalan. Karena memang diharuskan membuat proyeksi, makanya kita perlu membuat yearly net income. Penghasilannya dalam 1 tahun berapa? Jadi kita kalikan dengan 12. Monthly net income 14.500.000 kita kalikan dengan 12, muncullah yearly net income, lalu kita kurangi dengan PTKP. Katakanlah yang bersangkutan karyawan di sini tax statusnya TK0, kita kurangi dengan 54 juta, lalu muncul PKP. PKP inilah yang akan kita mapping ke tarif pajak progresif. Dengan PKP 120 juta, yang karyawan sudah kena di tarif 15%. Total pajak yang muncul adalah 13 juta, dan total pajak ini adalah total pajak setahun. Jadi ketika kita mau tahu berapa pajak per bulannya, maka total pajak setahun kita bagi dengan 12. Karena tidak ada pajak yang ditanggung perusahaan, karena tidak ada pajak yang ditunjang perusahaan, yang ada hanyalah pajak yang dibayarkan oleh karyawan, sehingga take home pay karyawan tidak akan sama dengan income value-nya. Take home pay karyawan tidak akan sama 15 juta, melainkan dipotong dengan pajak yang timbul. Pajaknya adalah 1 jutaan. Jadi dari kasus ini dilihat bahwa iya,
Kalau gross memang take home pay-nya akan berbeda dengan income value yang didapat. Jadi, dan untuk jumlahnya akan simple karena salary expense-nya 15 juta, nominal basic salary, lalu ada income tax-nya 1 jutaan yang menghasilkan kredit di bank adalah 13 juta. Jadi sebelum beralih ke topik yang lebih dalam, Bapak dan Ibu, kami infokan contoh calculation simple agar bisa lebih terasa. Kenapa ya? Gross itu kok pengaruh banget ke karyawan. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal. Hubungannya dengan fluktuasi gimana? Sebenarnya Bapak dan Ibu, fluktuasi itu timbul di segala macam tipe pajak, termasuk di tipe pajak net. Nggak hanya ada di gross, tapi memang berbeda. Berbedanya adalah lebih ke siapa yang merasakan. Kalau gross memang yang merasakan karyawan, tapi ketika fluktuasi itu terjadi di net, yang merasakan adalah perusahaan. Jadi di tipe pajak manapun ya fluktuasi bisa-bisa aja terjadi, tidak hanya ada di gross. Lalu, sesuai dengan algoritma yang ada di Per 16 PJ 2016, memang algoritma perhitungan pajak di Indonesia itu berpotensi fluktuasi pada akhir tahun pajak. Fluktuasi ini muncul karena perhitungan pajak itu dihitung berdasarkan estimasi penghasilan dalam satu tahun, sebagaimana yang tadi sudah saya singgung di awal, Bapak dan Ibu, bukan berdasarkan actual pendapatan yang didapat di bulan berjalan. Sebagaimana juga yang tercantum di pasal 14 yang ada di slide Bapak dan Ibu, perhitungan PPh pasal 21 itu harus dipotong tiap bulan meskipun kita proyeksikan dalam satu tahun, kecuali masa pajak terakhir. Nah, nanti ketika kita mapping, ketika kita berhitung pajak, tarif pajak yang diaplikasikan itu juga sesuai atas perkiraan penghasilan dalam satu tahun. Itulah mengapa Bapak dan Ibu, perhitungan pajak di Indonesia itu rentan, khususnya memang jika tax type-nya gross, karena tax type gross itu sangat terasa di karyawan. Pajak yang muncul semuanya akan dibayarkan oleh karyawan. Melanjutkan pembicaraan mengenai proyeksi. Di pajak juga diatur secara jelas Bapak dan Ibu. Proyeksinya itu berbeda antara proyeksi penghasilan teratur maupun proyeksi penghasilan tidak teratur. Jadi memang sebelum kita berhitung pajak, kita juga harus tahu dulu, kita harus bedain dulu nih, mana salary component atau mana income, benefit yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu sebagai penghasilan teratur, mana yang bisa dianggap sebagai penghasilan tidak teratur. Untuk penjelasannya sendiri, penghasilan teratur itu apa dan penghasilan tidak teratur itu apa, bisa Bapak Ibu lihat di slide di Per 16 PJ 2016 di pasal 1. Di pasal 1. Jadi penghasilan teratur adalah penghasilan yang memang didapatkan berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik. Contohnya termasuknya uang lembur. Untuk penghasilan tidak teratur juga selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya. Contohnya ada bonus, THR, jasa produksi, dan lain sebagainya. Di pasal 14 juga Bapak dan Ibu dijelaskan bahwa perbedaannya itu di mana sih antara proyeksi penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur? Penghasilan teratur itu harus disetahunkan, harus dikalikan dengan 12 di bulan apapun perhitungan pajak tersebut dihitung. Sedangkan penghasilan tidak teratur tidak perlu dikalikan dengan 12. Contoh Bapak dan Ibu, sekarang kita akan berhitung pajak November. Ketika kita berhitung pajak November, income yang ada di November tetap dikalikan 12, bukan dikalikan sisa bulan sampai ke akhir tahun, bukan dikalikan dengan 2, tapi tetap dikalikan 12. Apakah selalu dikalikan 12? Tidak juga. Khusus untuk karyawan yang join di tengah tahun, katakanlah ada karyawan yang join di bulan November, tidak dikalikan dengan 12, tapi tetap dikalikan hanya dengan 2, karena base-nya adalah bersumber dari masa perolehannya. Jadi kita harus bedain Bapak dan Ibu, apakah itu karyawannya dari awal tahun sudah join atau karyawan dari yang baru join di tengah tahun. Karena dengan tengah tahun atau karyawan join dari awal tahun itu berbeda. Ya, jadi Bapak dan Ibu dengan komposisi algoritma perhitungan pajak yang memang berpotensi fluktuasi, lalu juga perbedaan cara proyeksi antara penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, sebenarnya Bapak dan Ibu ada beberapa hal lain yang bisa mengakibatkan fluktuasi. Namun salah satu saja yang saya sampaikan selain 2 itu adalah mengenai struktur salary komponennya. Jadi ketika struktur salary komponen perusahaan itu yang didominasi oleh salary komponen tidak teratur, itu mayoritas akan fluktuasi
fluktuasi terjadi. Tapi ketika dominasinya itu di awal sudah dirancang lebih banyak didominasi oleh penghasilan teratur, kemungkinan fluktuasi itu akan sedikit, Bapak dan Ibu. Baik, Nindi. Penjelasannya panjang dan lebar dan padat ya. Terima kasih. Oke, nah pertanyaan selanjutnya pasti ini nih. Jadi saya mau tanya ke Muti ya. Jadi kan udah jelas bahwa memang ada resiko fluktuasi kalau menggunakan pajak gross ya. Fluktuasi take home pay ya, kita fokus ke take home pay deh ya. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti gini. Ada nggak upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memitigasi risiko fluktuasi tersebut? Ya kan, artinya ketika perusahaan sudah tahu bahwa oke, tadi dijelaskan bahwa bisa dilakukan dengan cara melakukan simulasi pada akhir tahun, simulasi sampai dengan akhir tahun ya. Jadi ketahuan, wah ada fluktuasi nih. Nah, setelah mengetahui tersebut, apakah ada mitigasi dari perusahaan yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko fluktuasi tersebut? Atau memang karyawan dan perusahaan harus terima saja pasrah bahwa ya memang sudah begitulah cara berhitung pajak di Indonesia, mau nggak mau memang pasti akan ada fluktuasinya di akhir tahun. Nah, bagaimana ya Mut? Ada nggak sih Mut sebenarnya? Oke, baik Pak Franky. Jadi misalkan ketika kita memang sudah mengetahui bahwa fluktuasi di akhir tahun memang akan terjadi, lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir akan terjadinya fluktuasi tersebut? Apakah kita pasrah saja atau seperti apa? Oke. Jadi jawaban yang bisa saya berikan adalah ketika memang kita sudah mengetahui bahwa fluktuasi akan terjadi di akhir tahun nanti, maka cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan mencicil atau menabung nominal fluktuasi yang akan terjadi di bulan Desember. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi misalkan seperti ini, di GASI sendiri kita memiliki suatu tas yang wajib dilakukan menjelang akhir tahun, yaitu di bulan September, yang disebut dengan simulasi akhir tahun. Di mana tujuan dari simulasi akhir tahun ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat karyawan yang mengalami fluktuasi pada akhir tahun. Jadi pada simulasi tersebut kita simulasikan penghasilan yang didapat oleh karyawan pada bulan Oktober, November, dan juga Desember sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh karyawan. Kemudian kita lihat apakah hasil simulasi tersebut bahwa ketika di bulan Desember memang terdapat karyawan yang mengalami fluktuasi. Maka cara yang dapat dilakukan dengan mencicil nominal fluktuasi yang terjadi di bulan Desember dengan membagi rata pada sisa bulan. Dalam hal ini contohnya adalah pada bulan Oktober, November, dan juga Desember. Jadi nominal fluktuasi di bulan Desember itu kita bagi menjadi 3 yang berakibat ketika di bulan Desember karyawan tidak akan mengalami fluktuasi yang signifikan pada take home pay yang akan dibawa pulang. Karena apa? Karena perusahaan telah mencicil atau menabung lebih awal dari nominal fluktuasi yang memang akan terjadi di bulan Desember. Namun apabila ditanya apakah ada upaya yang dapat kita lakukan di tahun berikutnya atau untuk kita dapat meredam terjadinya fluktuasi take home pay di akhir tahun. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 cara yang dapat Bapak dan Ibu pertimbangkan untuk dapat mengaplikasikan pada perusahaan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah dengan mengkategorikan atau memperlakukan penghasilan tidak teratur menjadi penghasilan teratur, di mana di sini kita memang memproyeksikan penghasilan setahun lebih tinggi atau lebih besar ketika karyawan tersebut mendapatkan penghasilan tidak teratur yang diperlakukan menjadi penghasilan teratur. Memang secara otomatis karyawan akan membayarkan pajak lebih tinggi ketika karyawan tersebut mendapatkan penghasilan tidak teratur. Namun hasil akhir yang ingin dicapai yaitu adalah karyawan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan pada bulan Desember. Justru karyawan malah bisa memungkinkan mendapatkan pengembalian atas kelebihan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Kemudian upaya yang kedua adalah masih sama, yaitu dengan
penghasilan tidak teratur, namun dalam hal ini adalah untuk penghasilan tidak teratur kita kalikan dengan tarif tertinggi, yaitu tarif 30%. Di mana dalam hal ini memang sama seperti cara yang pertama, otomatis karyawan akan mendapatkan pajak lebih besar. Namun cara yang kedua ini juga ampuh untuk meminimalisir terjadinya fluktuasi take home pay karyawan di akhir tahun. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan yang sebelumnya gross diubah menjadi tipe pajak net, di mana secara otomatis ketika tipe pajaknya gross, nominal fluktuasi pajak yang akan terjadi akan ditanggung oleh karyawan. Namun ketika diubah menjadi net, maka otomatis fluktuasi yang akan terjadi tidak akan berpengaruh terhadap take home pay dari karyawan, melainkan berpengaruh terhadap dari sisi perusahaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi 3 cara ini dapat Bapak dan Ibu pikirkan untuk dapat diaplikasikan untuk meredam terjadinya fluktuasi take home pay di akhir tahun. Baik, Muti. Seperti itu Pak Franky. Jadi, ya baik, terima kasih. Jadi kalau udah tahu memang akan ada fluktuasi, ada cara mitigasinya ya tadi ya. Lakukan dengan cara dicicil atau ditabung ya, fluktuasinya berapa. Atau kalau mau dan belajar dari situ sebenarnya untuk tahun depan ya, tahun berikutnya bisa saja mengaplikasikan 3 kiat tadi ya yang baru disampaikan ya. Tidak teratur menjadi teratur, tidak teratur kali 30% atau mengubahnya menjadi ya komponen net gitu ya. Tapi tentunya ketika memilih yang net, balik lagi ke tadi ya, pertimbangan-pertimbangan antara net versus gross. Terima kasih Muti. Saya lanjut selanjutnya nih. Nah, sebenarnya ini sudah mengcover seluruh materi topik kita pada siang hari ini ya. Tapi menjelang nanti saya minta Nindi untuk rangkum topik webinar kita pada siang hari ini. Izinkan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu sudah untuk bisa tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin di chat room. Nanti pertanyaannya, jika ada pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab di kesempatan webinar ini, izinkan kami layani pada sesi one-on-one yang bisa kita sepakati setelah sesi webinar ini. Oke, menutup sesi tanya-jawab dengan narasumber, saya mau minta Nindi untuk bisa berikan rangkuman, kesimpulan, bincang-bincang tips dan trik penggajian kita di hari ini ya. Boleh nih dirangkum apa aja sih yang kita bahas di siang hari ini sebenarnya? Ya, Bapak dan Ibu, beberapa poin yang bisa saya rangkum yang saya bisa berikan atas webinar hari ini adalah yang pertama mengenai tipe pajak. Tipe pajak di Indonesia itu beragam, banyak dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Namun memang jika ditanya yang mana yang sangat berpengaruh terhadap take home pay karyawan, itu adalah gross, karena pajak yang muncul ditanggung oleh karyawan. Yang kedua adalah mengenai algoritma perhitungan pajak di Indonesia. Karena sesuai dengan P16, karena memang perhitungan pajak itu berdasarkan estimasi penghasilan dalam 1 tahun, makanya algoritma ini memang berpotensi fluktuasi pada akhir tahun. Yang ketiga, ketika fluktuasi sudah diprediksi akan terjadi, maka yang dapat kita lakukan adalah mencicil, seperti yang tadi Mutiara sampaikan, mencicil nominal fluktuasi yang akan terjadi di Desember lebih awal, sehingga ketika di Desember tidak terlalu memberatkan karyawan dalam pembayaran pajaknya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, ada beberapa cara yang memang bisa kita lakukan untuk mencegah agar fluktuasi tidak terjadi. Yang pertama adalah restrukturisasi salary komponen. Upayakan salary komponen yang ada di perusahaan itu didominasi oleh penghasilan teratur. Minimalkan penghasilan tidak teratur. Yang kedua adalah mengkalikan penghasilan tidak teratur itu dengan tarif paling tinggi, yaitu tarif 30%. Dan yang terakhir adalah mengubah penghasilan tersebut yang tadinya gross menjadi net. Demikian Bapak dan Ibu beberapa poin yang bisa saya berikan. Terima kasih Nindi untuk rangkuman topik webinar kita pada siang hari ini.
sekarang kita jelang untuk sesi tanya jawab dari pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan ya, kita lihat di chat room. Oke, untuk sesi tanya jawab dengan partisipan, Ibu Anis akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Saya persilakan waktunya Ibu Anis. Ya, thank you, Frankie. Pertanyaannya seru dan heboh nih. Ada 11 atau 12 ya total pertanyaan yang diajukan. Dan kalau saya lihat waktu kita tinggal 37 menit. Jadi kalau kita berharap semua pertanyaan bisa disempat dibedah, waktu kita untuk menjawab setiap pertanyaan mungkin sekitar 3 menit begitu, Frankie dan teman-teman pembicara. Saya segera mulai ya supaya mudah-mudahan kita bisa cover. Pertanyaan pertama dari Ibu Novianti. Ibu Novianti menanyakan, selama ini perusahaan beliau hanya mengenal tipe pajak, tunjangan pajak, net, dan gross. Baru kali ini Ibu Novi mendengar konsep net as gross. Pertanyaannya, ini ada ketentuan pajaknya nggak? Ada aturannya nggak? Ada pasal pajak yang bisa dirujuk nggak ketika perusahaan memutuskan untuk mengadopsi tax type tersebut? Siapa yang bisa bantu jawab? Boleh saya, Bu Anis? Boleh, silakan Indi. Ya, Ibu Novi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ibu Novi, ya net as gross baru ya Bu, baru mengetahui ada tipe pajak itu. Jadi Ibu di peraturan di Per 16 PJ 2016, khususnya di lampirannya Ibu, itu ada penjelasan mengenai contoh perhitungan mengenai PPh pasal 21 seluruh atau sebagian yang ditanggung oleh pemberi kerja. Itu ada di Per 16 di contoh perhitungan. Jadi dari situ bisa dirujuk bahwa itu adalah memang tipe net as gross. Tapi kalau misalnya ditanya perusahaan haruskah mengaplikasikan itu, tidak, karena kebalik lagi yang tadi bahwa itu pilihan yang terbaik yang dirasa oleh perusahaan itu dapat diaplikasikan. Jadi mau itu net, tiga tipe net yang bisa dipilih, atau itu gross, itu dikembalikan oleh perusahaannya. Tapi untuk net as gross itu ada, Ibu Novi, ada di Per 16 PJ 2016 di contoh lampirannya. Baik, Nindi, terima kasih. Saya segera lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya, biar kita punya cukup waktu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Andika Helmi. Pertanyaannya adalah, apabila skema net dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak, apakah tunjangan pajak tersebut merupakan objek pajak juga? Bisakah diperjelas dan dipertegas? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Muti atau Tita atau Nindi? Iya, boleh. Boleh Bu, Muti jawab. Oke. Terima kasih Pak Helmi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apabila skema net dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak, apakah nilai tunjangan pajak tersebut merupakan objek pajak? Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Tita, sebelumnya telah menjelaskan bahwa ketika perusahaan menerapkan tipe pajak net, di mana net itu artinya adalah pajak ditanggung oleh karyawan, namun perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar nominal pajak, di mana dalam slide yang telah disebutkan sebelumnya, untuk nominal tunjangan pajak tersebut juga merupakan objek pajak. Jadi, tunjangan pajak yang telah diberikan oleh perusahaan itu juga menghasilkan nominal pajak. Jadi jika Bapak dan Ibu perhatikan tadi di slide 3, di mana untuk tunjangan pajak tersebut menghasilkan nominal pajak. Jadi itu juga sesuai pada Per 14 PJ 2013, di mana di situ diinformasikan bahwa tunjangan pajak merupakan termasuk ke dalam penghasilan yang termasuk ke dalam objek PPh pasal 21. Seperti itu, Bapak Helmi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, sorry, tadi ada yang mau menambahkan kah, teman-teman Gasiers? Enggak ya, saya lanjutkan.
Pertanyaan berikutnya dari Ibu Jihan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Jihan. Gasi punya data statistik di Indonesia perihal preferensi perusahaan di Indonesia menerapkan gross atau net? Tidak. Adakah data statistiknya? Ada yang bisa bantu jawab? Nindi barangkali, begitu kan? Ya, boleh Bu Anis. Ya, selamat sore Ibu Jihan. Jika ditanya punyakah atau adakah statistik yang menginformasikan berapa perusahaan yang mengaplikasikan net, mengaplikasikan gross, tidak ada. Gasi tidak punya Ibu Jihan. Dan rasanya memang tidak ada. Karena jikapun itu ada, yang pasti Gasi pasti punya karena Gasi memang bergerak di bidang payroll service. Jadi kalau ditanya Gasi punya atau nggak punya Ibu Jihan, dan memang dirasa tidak ada statistik seperti itu. Tapi kalau boleh disimpulkan dari sampel klien Gasi atau dari sampel perusahaan-perusahaan yang Gasi ketahui, kecenderungannya adalah di gross. Walaupun tetap Ibu Jihan ada masih beberapa memang klien Gasi atau perusahaan-perusahaan yang Gasi ketahui mengaplikasikannya, namun masih didominasi, masih kecenderungannya adalah gross. Baik, terima kasih Nindi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ica. Sampai sekarang masih lebih banyak ibu-ibu nih yang bertanya. Biasa kalau soal hitung-berhitung, ibu-ibu memang suka lebih meminati. Pertanyaan berikutnya adalah, net pindah ke gross, ya wajar. Mungkin karena maksudnya memang jelas banyak advantages-nya buat perusahaan. Pertanyaannya adalah, yang justru pindah dari gross ke net, adakah? Karena memang penasaran ya, kalau net pindah ke gross wajar, tapi ada ya yang dari gross pindah ke net. Dan kalau ada, kenapa ya kira-kira yang gross mau pindah ke net? Siapa yang mau jawab pertanyaan? Mungkin barangkali ya, tadi sudah Nindi ya. Gitu kan? Iya, boleh Bu. Jadi pertanyaannya dari Ibu dari Ibu Anissa, di mana Ibu Anissa bertanya, ketika net pindah ke gross itu memang wajar terjadi. Namun ketika adakah perusahaan sebenarnya yang justru kebalikannya, yaitu dia pindah dari gross ke net? Adakah kecenderungan seperti itu, dan sebenarnya apa penyebab perusahaan melakukan hal tersebut? Jadi di sini apabila ditanya adakah perusahaan yang melakukan hal tersebut, jawabannya adalah tentu saja ada. Memang tidak sebanyak ketika perusahaan berubah dari net ke gross, namun ketika ditanya ada atau tidak, maka tentu saja ada. Tentunya ada beberapa perusahaan yang melakukan pindah dari tipe pajak yang sebelumnya adalah gross menjadi net. Sebenarnya apa penyebab dari perusahaan melakukan hal tersebut? Jadi yang pertama itu adalah kita lihat, pasti perusahaan memiliki kebijakan tersendiri kenapa perusahaan melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah alasannya ketika karyawan seperti ini, ketika tipe pajaknya adalah gross, maka cenderung karyawan sering bertanya kepada perusahaan, kenapa take home pay setiap bulan berbeda dari bulan sebelumnya, seperti itu. Nah, bisa jadi salah satu penyebab dari perusahaan melakukan perubahan tersebut adalah yaitu untuk meminimalisir terjadinya pertanyaan dari karyawan, atau di mana perusahaan ingin menjaga untuk take home pay yang didapatkan oleh karyawan tetap sama setiap bulannya, sehingga mengurangi terjadinya pertanyaan oleh karyawan. Nah, lalu adakah penyebab lain? Di sini untuk yang kedua adalah ketika perusahaan merubah tipe pajak gross menjadi net, tentu saja ketika hal tersebut perusahaan sudah memikirkan impact-nya apa saja. Dalam hal ini, ketika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, di mana untuk nominal tunjangan pajak tersebut bisa digunakan juga oleh karyawan ketika karyawan tersebut
lapor pajak badan, di mana ketika perusahaan melaporkan lapor pajak badan, di mana ketika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, nominal tunjangan pajak tersebut bisa menjadi biaya tambahan bagi perusahaan yang mengakibatkan biaya beban perusahaan semakin tinggi, maka otomatis penghasilan pendapatan kena pajak yang dapat oleh karyawan akan lebih kecil, sehingga mengurangi saat perhitungan PPh pasal 25 atau PPh badan. Seperti itu, Ibu Anissa. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini sebetulnya bisa kita kategorikan sebagai pertanyaan yang nyeleneh nih, tapi terima kasih Bu Lona sudah mengajukan pertanyaan yang meskipun nyeleneh, tapi memang sangat mungkin sih ditanyakan oleh karyawan ketika perusahaan sedang mengkomunikasikan keputusan untuk pindah dari net menjadi gross. Pertanyaannya begini, pertanyaan Bu Lona. Sebetulnya, sejujurnya siapa sih yang lebih diuntungkan ketika gross, karyawan atau perusahaan sebetulnya yang lebih diuntungkan? Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan tadi? Tita sepertinya belum menjawab ya. Tita mau menjawab, Tita? Ya, boleh Ibu Anis. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Ibu Lona adalah sebenarnya siapa sih yang lebih diuntungkan terkait dengan penggunaan tipe pajak gross ini, perusahaan atau karyawan? Ya, baik. Sebelum kita memilih memilih yang mana yang lebih diuntungkan, karyawan ataupun perusahaan, kita harus melihat dulu keuntungan dari masing-masing perusahaan ataupun karyawan terkait dengan tipe pajak gross ini. Yang pertama, kalau dari perusahaan itu ketika menerapkan tipe pajak gross, nantinya tidak akan ada tambahan beban berupa tanggungan pajak dan tunjangan pajak yang diberikan langsung maupun pendistribusian tunjangan pajak ke komponen gaji karyawan. Melainkan beban tersebut langsung dibebankan kepada karyawan karena tipe pajaknya sendiri adalah gross. Lalu untuk keuntungan bagi karyawan itu apa? Ada juga untuk keuntungan bagi karyawan, yaitu untuk terdapat perubahan regulasi, misalnya seperti perubahan tax status ataupun PTKP. Apabila terdapat perubahan tax status ataupun PTKP, itu kan otomatis pajak yang akan dibayarkan akan menjadi lebih sedikit. Karena pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit, nantinya akan ada pengambilan pajak, yang mana karena pajaknya gross, otomatis yang membayar karyawan. Dan apabila terdapat pengambilan pajak, yang akan menerima pengambilan pajak tersebut merupakan karyawan. Ya, kalau balik ke pertanyaannya, mana yang lebih diuntungkan atas tipe pajak gross tersebut, itu adalah tentu saja ke perusahaan. Kenapa? Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan beban untuk pajak karyawan. Dan hal ini juga bisa untuk menjaga cash flow perusahaan, terutama untuk jangka panjangnya nantinya, di mana hal tersebut juga bisa berfungsi untuk perencanaan pajak untuk perusahaan di masa yang akan datang. Seperti itu, Ibu Lona. Terima kasih, Tita. Pertanyaan berikutnya masih dari Ibu nih, Bapak dan Ibu, teman-teman Gasiers. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rica. Saya bacakan ya pertanyaannya. Bu Rica mengatakan sebetulnya kan ada ya kerugian karyawan ketika perusahaan pindah dari net ke gross. Maksudnya mungkin kan nggak melulu positif ya buat karyawan ketika perusahaan tadinya net kemudian pindah ke gross. Nah, ketika perusahaan putuskan pindah dari net ke gross, karena tadi sudah ditekankan ada loh kerugiannya buat karyawan, pertanyaannya adalah, lalu kiat komunikasi apa ya yang selayaknya digunakan, diaplikasikan oleh perusahaan agar tidak muncul resistensi dari karyawan atau kecurigaan bahwa ini kan ulah kepentingan perusahaan semata-mata. Siapa yang berkenan jawab pertanyaan tersebut, pertanyaan dari Ibu Rica itu tadi? Oke, boleh Bu Anis dijawab? Ya silakan. Oke, jadi cara terbaik untuk kita mengkomunikasikan kepada karyawan adalah seperti ini. Dilihat dulu dari faktor atau latar belakang kenapa perusahaan melakukan perubahan tersebut. Di mana jika memang perubahan tersebut terjadi akibat
perusahaan tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengeluarkan nominal tunjangan pajak, maka cara terbaik yang dapat kita komunikasikan adalah kita sampaikan kepada karyawan kondisi dari keuangan perusahaan, agar karyawan dapat memahami keputusan yang diambil oleh perusahaan itu diakibatkan oleh memang kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil apabila memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Namun jika memang latar belakang dari perubahan tersebut adalah misalkan strategi perusahaan untuk mengurangi budget, maka cara terbaik yang dapat kita jelaskan adalah kita bisa menjelaskan latar belakang bahwa di dalam peraturan perpajakan penghasilan PPh pasal 21 itu merupakan tanggung jawab dari karyawan, sehingga karyawan pun akan lebih paham, lebih mengetahui bahwa memang penghasilan PPh pasal 21 yang di atas penghasilan diterima oleh karyawan itu merupakan tanggung jawab dari karyawan. Seperti itu, Ibu Rika. Baik, terima kasih, Putih. Pertanyaan berikutnya masih dari para ibu nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pertanyaan berikutnya adalah, judul webinar ini bisa memprovokasi nih, bahwa gross itu identik dengan resiko fluktuasi akhir tahun. Mungkin maksudnya resiko fluktuasi ini selalu jadi bagian dari keputusan memilih tipe pajak gross. Jadi betulkah begitu resiko fluktuasi ini senantiasakah melekat pada pilihan tax type gross? Itu pertanyaannya dari Ibu Erna. Siapa yang akan berikan jawaban? Nindi barangkali, begitu kan, Nin? Ya, Bu Anis. Panjang nih Ibu Erna, jawabannya Bu Erna. Jadi gini, sebelumnya Bu Erna, first of all adalah fluktuasi itu terjadi nggak hanya di tipe pajak gross, Ibu Erna. Fluktuasi itu bisa terjadi di tipe pajak manapun, mau itu net as gross, net grossing up to salary component, net grossing up to tax allowance, maupun di gross. Jadi itu. Jadi bukan gross itu pasti fluktuasi, enggak, tapi fluktuasi itu bisa terjadi di semua tipe pajak. Cuma hanya saja dilihat lagi yang lebih kerasa tuh yang mana, karena kalau gross memang fluktuasinya akan lebih terasa di karyawan, sedangkan di net fluktuasinya akan terasa di perusahaan. Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu Erna bahwa gross identik dengan fluktuasi, jawabannya sebenarnya enggak juga, Ibu Erna. Sebenarnya enggak. Gross tidak selalu identik dengan fluktuasi. Secara matematisnya gini, fluktuasi itu kan terjadi ketika memang bulan per bulan berubah mulu tuh struktur penghasilannya. Naik turun. Itu kan sebenarnya yang bisa mengakibatkan itu fluktuasi. Sebenarnya ketika profil salary komponen di perusahaan Ibu Erna misalnya itu adalah salary komponen yang didominasi oleh salary komponen teratur, itu fluktuasinya kemungkinan besar tidak terjadi secara signifikan, tapi fluktuasi akan terjadi secara signifikan ketika memang penghasilan suatu perusahaan salary komponen, benefit yang diaplikasikan di perusahaan itu cenderung didominasi oleh penghasilan yang tidak teratur. Kenapa? Karena kan penghasilan tidak teratur tidak disetahunkan, Ibu Erna, tidak diproyeksikan. Sehingga acap kali memang ketika profilnya itu didominasi oleh penghasilan tidak teratur, fluktuasi memang tidak bisa terelakkan. Tapi kembali lagi ketika dari awal profil salary komponennya itu sudah didominasi oleh penghasilan teratur, maka fluktuasi negatif itu kemungkinan tidak akan terjadi. Nah, itu dari sisi penghasilan teratur tidak teratur. Juga ada sisi di penghasilan yang diterimanya. Jadi Ibu Erna ketika karyawan itu menerima penghasilannya statis, misal penghasilannya hanya terdiri dari basic salary dan tunjangan, misalnya hanya 2 ini nih, nggak ada overtime, nggak ada insentif, nggak ada yang lain-lain, itu juga cenderung akan tidak muncul fluktuasi karena ya sudah stabil, penghasilannya stabil, pajaknya sudah bisa terprediksi, tax bracketnya sudah bisa terprediksi. Nah, itu seperti itu Ibu Erna.
Berharap jawabannya dapat diterima, Ibu Erna. Baik, Nindi. Nanti di akhir sesi kalau masih ada waktu kita bisa tambahkan dengan penjelasan lain gitu ya. Saya coba kejar pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Roy. Dari Bapak Roy, pertanyaannya singkat, jelas. Tolong jelaskan DTP dan korelasinya terhadap berbagai tipe pajak. Pertanyaannya ringkas. Saya mohon siapapun nanti akan menjawab, mungkin kita jelaskan lebih dulu nanti DTP itu apa, karena barangkali ada Bapak dan Ibu yang tidak sepenuhnya fasih mengenai DTP ini. Silahkan, siapa yang akan menjawab pertanyaan itu ya? Kembali ke Muti kah atau... Ya, boleh Bu, Muti Bu. Oke, terima kasih Bapak Roy atas pertanyaannya. Jadi memang untuk DTP ini sangat happening di akhir-akhir ini ya Bapak Roy. Jadi pertanyaannya adalah Bapak Roy ingin menjelaskan terkait dengan DTP serta korelasinya terhadap berbagai tipe pajak. Jadi sebelumnya definisi dari DTP itu sendiri adalah DTP adalah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak yang memang terdampak terhadap pandemik virus corona, di mana pada bulan April pemerintah mengeluarkan PMK 44, di mana di situ diinformasikan di dalam peraturan PMK tersebut bahwa pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang terkena pandemik virus corona. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan PMK terbaru terkait dengan insentif DTP yaitu PMK 86. Perbedaannya hanya terjadi perluasan dari kode lapangan usaha yang memang eligible atau yang memang dapat menggunakan insentif DTP tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, insentif DTP ini hanya eligible atau hanya berlaku bagi perusahaan yang memang ada yang kode jenis lapangan usahanya terdaftar di dalam PMK 86. Seperti itu. Jadi tidak seluruh perusahaan bisa menerima insentif DTP tersebut. Serta ketika perusahaan tersebut memang eligible mendapatkan insentif DTP, itu pun tidak semua karyawan eligible mendapatkan insentif DTP, melainkan memang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif DTP tersebut. Salah satunya adalah untuk penghasilan karyawan tidak lebih dari 200 juta bruto selama setahun, tidak lebih dari 200 juta. Maka baru karyawan tersebut baru berhak mendapatkan insentif DTP. Salah satunya seperti itu. Dan untuk pertanyaan lanjutannya adalah korelasinya terhadap berbagai tipe pajak. Apakah sebenarnya DTP ini berkorelasi terhadap tipe pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya? Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan insentif DTP ini, sebenarnya tipe pajak tidak apapun tipe pajak, insentif DTP ini wajib diberikan terhadap karyawan. Jadi misalkan seperti ini, ketika perusahaan menerapkan tipe pajak net, contohnya net grossing up to tax allowance, maka untuk insentif DTP bukan lalu menjadi keuntungan bagi perusahaan, melainkan insentif itu tetap diberikan kepada karyawan. Jadi untuk perusahaan dengan tipe pajak net tersebut mengalokasikan tunjangan pajak menjadi insentif pajak yang akan dibayarkan kepada karyawan. Jadi Bapak dan Ibu, apapun tipe pajak yang diterapkan oleh perusahaan, ketika memang eligible mendapatkan insentif DTP, maka nominal insentif pajak tersebut tetap diberikan kepada karyawan. Seperti itu, Bapak Roy. Berharap menjawab dari pertanyaan Bapak Roy. Ya, terima kasih Mbak Muti. Teman-teman Gaziers yang lain silahkan ya kalau ada. Boleh saya tambahkan, Ibu? Silahkan Tanji, silahkan. Ya, untuk melengkapi pertanyaan dari Bapak Roy dan melengkapi Muti, untuk DTP itu, istilah DTP itu ditanggung pemerintah ya. Jadi pada saat bulan April, sejak pandemi di Indonesia, coronavirus COVID-19 ini terjadi di Maret, pemerintah mengeluarkan PMK 23 sebelumnya,
di mana untuk lapangan usaha tertentu itu mendapatkan insentif pajak yang ditanggung pemerintah. Tadi DTP ditanggung pemerintah. Dulu di PMK 23 itu hanya berlaku dari April hingga September. Kemudian ada perluasan, di mana perluasan kelompok lapangan usaha itu di PMK 44. Jadi perluasan dulu di sektor yang memang terdampak saja, seperti industri manufacturing dan industri yang lainnya, kemudian meluas ke pariwisata dan lain sebagainya di PMK 44. Itu sampai dengan September juga. Dan untuk mendapatkannya, perusahaan harus mendaftarkan terlebih dahulu, harus sudah terdaftar di KLU yang dimaksud. Kemudian perusahaan mendaftarkan, baru kemudian bisa memperoleh manfaat insentif. Insentifnya itu seperti apa? Jadi kaitannya dengan korelasi perpajakannya. Jadi berapa pajak, biasanya kita store pajak untuk karyawan per masing-masing karyawan itu berapa, distorkan ke kas negara. Namun untuk DTP ini, jadi untuk karyawan-karyawan yang penghasilannya di bawah 200 juta, untuk penghasilan teraturnya, misalkan gajinya proyeksi setahunnya 200 juta, itu mendapatkan insentif pajak DTP, pajak ditanggung pemerintah. Artinya yang harusnya pajak yang dihitung di gaji karyawan itu distorkan ke negara, itu dikembalikan kepada karyawan, sehingga misalkan baik itu dia tax type-nya net maupun gross, itu diberikan, jadi kita store-nya ke karyawan. Store-nya karyawan, tapi itu dianggap sebagai setoran pajak juga dalam bentuk e-billing. Jadi seolah-olah setoran ke karyawan itu adalah salah satu juga setoran ke negara, itu DTP-nya. Jadi korelasinya itu semua terjadi. Kemudian di PMK 86, sejak Agustus atau September, ya Agustus itu ada perluasan usaha lagi KLU-nya. Jadi makin banyak perusahaan yang bisa memanfaatkan. Nah, itu kemudian ada perpanjangan dari manfaat yang dapat digunakan dari sebelumnya April hingga September jadi April hingga Desember 2020. Jadi hingga Desember 2020 kita masih ada pemanfaatan insentif pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi dalam korelasinya semua tipe pajak itu berpengaruh, tapi berpengaruhnya ke karyawan. Artinya manfaatnya dirasakan oleh karyawan, karena itu insentif yang memang ditujukan untuk masyarakat, untuk menumbuhkan daya beli atau dari masyarakat sendiri. Jadi kalau perusahaan itu hanya memanfaatkan dan mendistribusikannya ke karyawan atau ke masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Panji, terima kasih juga Muti. Masih ada berapa ya, 2 atau 3 pertanyaan lagi. Waktu kita masih 9 menit, mudah-mudahan bisa tepat waktu 3 pertanyaan yang tersisa ini kita bahas juga Bapak dan Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ervin. Perusahaan boleh ya suka-suka jadikan tidak teratur sebagai teratur dan sebaliknya, maksudnya teratur dijadikan tidak teratur. Bukan pasti. Saya duga pertanyaan ini berkaitan dengan penjelasan terdahulu yang tadi diberikan oleh Nindi, Muti, dan Tita ya, bahwa salah satu kiat meredam fluktuasi itu adalah dengan memperlakukan penghasilan tidak teratur sebagai teratur. Ya, jadi Pak Ervin mempertanyakan nih, perusahaan boleh ya suka-suka jadikan tidak teratur sebagai teratur dan atau sebaliknya. Silahkan, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Kita boleh, Bu Anis? Boleh silakan Tita. Ya, baik. Jadi Pak Ervin, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di slide nomor 7, itu perusahaan bolehkah mengkategorikan penghasilan teratur dan tidak teratur secara suka-suka? Sebenarnya apabila perusahaan mengkategorikan penghasilan teratur dan tidak teratur, itu sesuai dengan Permendag PJ 2016 sudah sesuai, maka tidak ada larangan bagi perusahaan mengkategorikan secara suka-suka atas penghasilan tersebut. Asalkan
asalkan atas penghasilan tersebut bersumber dari Per 16 PJ 2016 pada pasal 1, yaitu untuk penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Lalu untuk penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, itu adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantim, gratifikasi, atau imbalan jasa lainnya dengan nama apapun. Jadi jawabannya adalah boleh Pak Ervin, asalkan kita tetap merujuk kepada peraturan Per 16 PJ 2016 pasal 1 dan juga yang telah disebutkan nama-nama salari komponennya yang telah ditentukan di penghasilan teratur dan juga di tidak teratur. Seperti itu Pak Franky, maksudnya Pak Ervin. Iya, terima kasih Tita. Ada yang mau menanyakan teman-teman? Masih ada waktu 2 menit. Boleh saya tambahkan ya, Ibu Anis, Tita, dan Pak Ervin. Jadi gini Pak Ervin, dari seluruh peraturan yang ada, itu sebenarnya ada peraturan-peraturan yang memang sudah jelas contoh perhitungannya, sudah jelas maksudnya apa gitu kan, dan memang salah satu dari peraturan perpajakan yang masih abu-abu Bapak Ervin adalah mengenai pendefinisian mana itu salary komponen teratur, mana itu salary komponen tidak teratur. Jadi memang salah satu peraturan perpajakan yang istilahnya ya Bapak Ervin multitafsir adalah ini. Kenapa bisa dibilang multitafsir Pak Ervin? Karena baik itu di penjelasan penghasilan teratur ataupun di penghasilan tidak teratur, keduanya itu mempunyai keyword yang sama Bapak Ervin, yaitu keyword sama-sama periodik. Di penghasilan teratur disebutkan bahwa bisa diberikan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik. Di penghasilan tidak teratur juga ada tuh dalam selain penghasilan tidak teratur yang diberikan dalam periode tertentu. Jadi dua-duanya sama nih, bisa ditafsirkan sama-sama periodik. Jadi memang Bapak Ervin dari keyword yang sama dan tercantum di dua hal yang memang bertolak belakang gitu kan, yang satu penghasilan teratur, yang satu penghasilan tidak teratur. Jadi memang ini bisa dikategorikan multitafsir. Ketika multitafsir pasti di perusahaan banyak tuh penafsiran yang berbeda, mana yang bisa dikategorikan teratur, mana yang bisa dikategorikan tidak teratur. Jadi betul tadi yang kita sampaikan Bapak Ervin, perusahaan boleh mengganti yang tadinya tidak teratur jadi teratur, tapi Bapak Ervin tetap tidak boleh menyalahi aturan yang ada di Per 16 ini. Contohnya, tidak boleh tuh THR, udah jelas kan, THR itu diberikan contoh sebagai penghasilan tidak teratur, tapi Pak Ervin ganti jadi teratur, itu nggak boleh, ataupun lembur. Lembur juga sebenarnya membingungkan juga Bapak Ervin, sebenarnya lembur tiap bulan juga nggak dapat gitu kan, tapi ya memang lembur itu masuk ke penghasilan teratur, jadi nggak boleh lembur dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur. Jadi intinya Bapak Ervin boleh diganti boleh, disesuaikan sama perusahaan, tapi tidak boleh menyalahi contoh-contoh atau menyalahi peraturan yang sudah ada. Ya, Nindi, Tita izinkan untuk pertanyaan ini saya menambahkan catatan untuk memastikan pemahaman kita semua sama dan benar. Implisit, Nindi dan Tita berulang kali tadi mengatakan selama tidak melanggar aturan yang ada di PER. Dan implisit sebetulnya dari statement itu kita lagi mengatakan bahwa selama pajak sebagai stakeholder terpenting tidak dirugikan, begitu kan ya? Karena kalau memang maksud pertanyaannya adalah teratur dijadikan tidak teratur dan kebalikannya tidak teratur dijadikan teratur, tentu saja kita mesti kembali lagi kepada logika matematika ketika tidak teratur jadi teratur dan teratur jadi tidak teratur. Ketika sesuatu yang seharusnya tidak teratur diperlakukan sebagai teratur, dari sudut pandang pajak, itu tidak akan mengurangi hitung-hitungan kewajiban pajak kita. Tapi kalau kebalikannya yang kita lakukan, seharusnya teratur dari sudut pandang pajak, dan kemudian kita perlakukan sebagai tidak teratur, logika matematikanya sebetulnya mudah kan ya, kita lihat bahwa akan berkonsekuensi hasilkan hitungan pajak yang lebih rendah dibandingkan ketika itu diperlakukan sebagai teratur. Jadi implisit dari pertanyaan
Tita dan pernyataan Nindi adalah bahwa hati-hati selalu lihat implikasinya dari sudut pandang pajak sebagai stakeholder terpenting. Ketika pajak punya dasar untuk mengatakan ini adalah teratur, dan kemudian kita perlakukan sebagai tidak teratur, pasti ada exposure. Tapi kebalikannya, ketika dari sudut pandang pajak ini adalah tidak teratur dan kemudian kita perlakukan sebagai teratur, mestinya sih kemudian yang akan terjadi kita bayar pajak lebih awal, lebih dini dan lebih cepat. Dan ini tentu saja adalah apa yang dikatakan tadi tidak melanggar peraturan. Baik, masih ada waktu 2 menit. Ada satu pertanyaan saya penasaran, Frankie, boleh ya? Satu pertanyaan terakhir dan kita cuma punya waktu 2 menit untuk menjawab. Pertanyaan dari Pak Feby. Mestinya kan aplikasikan saja jurus pamungkas tarif pajak tertinggi atas tidak teratur, maksudnya untuk mengendalikan resiko fluktuasi. Ya aplikasikan saja jurus pamungkas tarif pajak tertinggi atas penghasilan tidak teratur. Gampang kan? Itu kata Bapak Feby. Silakan. Ada yang mau menjawab? 2 menit. Siapa ya yang akan menjawab? Ya, kita boleh, Bu Anis. Silakan. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Feby adalah kenapa kita tidak melakukan jurus yaitu penghasilan tidak teratur langsung dikalikan dengan tarif pajak tertinggi yaitu 30%. Ya, sebenarnya atas penghasilan tidak teratur dikalikan dengan tarif pajak tertinggi 30% itu merupakan salah satu kiat-kiat meredam fluktuasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Muti. Lalu apakah ada impact dari penghasilan tidak teratur tersebut dikalikan langsung dengan tarif 30%? Ya, impact-nya adalah karyawan akan membayarkan pajak lebih besar ketika mendapatkan penghasilan tidak teratur tersebut. Walaupun nanti secara setahun sama karena penyesuaian akan terjadi pada akhir masa pajak. Dan juga perusahaan harus menginformasikan terlebih dahulu atas penerapan dari workaround tersebut kepada karyawan agar karyawan nantinya tidak kaget pada saat membayar pajak di saat mendapatkan penghasilan tidak teratur dan memahami maksud serta tujuan perusahaan menggunakan cara tersebut. Seperti itu Pak Feby. Ada yang bisa tambahkan 1 menit, 2 menit implikasinya dari sudut pandang perusahaan untuk jurus yang disebut tadi sebagai jurus pamungkas oleh Bapak Feby ini? Panji, barangkali bisa bantu tambahkan. Baik Bu, untuk pertanyaan dari Bapak Feby ya terkait dengan 30%. Ya, ada kalanya untuk secara matematis memang 30% akan bisa meredam fluktuasi secara masif. Artinya pasti 30% adalah tarif tertinggi dari tarif PPh 21 yang dihitung secara progresif. Artinya pasti menjadi kelebihan pada saat akhir tahun. Namun perlu dipertimbangkan ketika pada saat 30% juga perlu adanya penyuluhan terhadap karyawan, di mana karyawan perlu mengetahui tujuan dari pengenaan 30% juga adalah untuk di mana niat baik untuk menghindari fluktuasi. Itu yang harus clear sama-sama perusahaan dan karyawan ketahui. Apalagi ada perusahaan yang memang ada serikat pekerja yang harus memang mengetahui segala keputusan, apalagi terkait dengan pengupahan hak karyawan. Nah, itu harus dikoordinasikan atau dikomunikasikan secara clear. Kemudian pada saat akhir tahun atau Desember tentunya implikasinya adalah yang kita ketahui adanya pengembalian dan fluktuasi. Tetap ada fluktuasi, tapi fluktuasinya terjadi secara positif dalam hal take home pay karyawannya lebih besar, tidak mengalami penurunan karena waktu proyeksi di bulan-bulan sebelumnya yang 30% kita kenakan tarif itu akan dikembalikan juga pada dasarnya selama 1 tahun pajaknya tetap sama dan sisanya di akhir tahun atau di Desember itu terdapat penyesuaian atau pengembalian pajak yang dipotong sebelumnya. Seperti itu.
Ya, terima kasih Anji. Frankie, Bapak dan Ibu, saya minta maaf saya maksa tadi karena pertanyaannya memang menarik dan saya menggunakan waktu 3 menit lebih dari harusnya. Silakan saya kembalikan kepada Frankie. Ya, terima kasih Bu Ani sudah memandu tanya jawab dari pertanyaan para partisipan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan yang sudah diajukan. Selepas dari webinar ini, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang nanti mungkin baru terpikirkan nanti, silakan. Sebenarnya di link yang kemarin kami kirimkan ada link ke WhatsApp grup kami, ya. Dan nanti juga dalam setelah ini kami juga akan informasikan kepada Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan silakan kami bisa ditanyakan lagi di situ dan dengan senang hati kami siap melayani setiap pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, usai sudah dengan sesi tanya jawab yang baru saja dirampungkan, webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini. Kami sangat berharap webinar kami ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Selepas dari webinar ini, izinkan kami untuk mengirimkan kuesioner kepada Bapak dan Ibu dan sangat berharap mendapatkan jawaban dari kuesioner kami, terutama untuk membuat kami lebih memahami bagaimana kami bisa membuat webinar ini lebih baik dan juga membuat kami lebih memahami sebenarnya topik apa sih yang Bapak Ibu inginkan untuk dibahas di Kupas Tuntas. Nanti kami pertimbangkan untuk kami jadikan juga topik di webinar kami selanjutnya. Menyampaikan kembali ya untuk Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, dengan senang hati kami akan menyapa Bapak dan Ibu setelah ini bisa tetap ada di webinar kami nanti setelah ini dan nanti kita bisa sepakati untuk sesi one on one atau kalau mau nanti kita langsung bahas juga bisa ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dan selamat siang. Sampai jumpa di kesempatan GASI webinar berikutnya.